YouTube, let's go. Hari ini balik lagi di Jalan Bungkus yang hari ini mau makan besar lagi. Tapi kita agak keboleh-bolehan dikit makan daging, bro. Hari ini kita ada daging, steak, pasta, katsu, apalagi boy, steak ayam. Dalam satu platter akan gue makan sendiri. Yudis nggak usah. Yuk. Apa kabar kalian semua? Masih di daerah belakang Taman Puring. Gue juga bingung kenapa gue akhirnya kesini terus. Ini bener-bener nggak disengaja. Jadi hari ini gue habis latihan sama Tirek Air. Tirek ngasih tahu gue ada satu platter bos. Isinya ada ayam, ada daging, ada pasta. Di mana Rek? Gue tanya. Namanya ini. Gue kasih tau Yudis lah, Dis cariin ini, izinin gue mau konten malam ini. Ternyata di sini Dis ya. Yeah. Padahal Selasa kemarin kita baru aja naik video yang bubur Puroda ujung sana punyanya Bang Dendi. Hari ini gue mau nyobain lagi, nggak jauh-jauh beda. Ini bener-bener persis dua ruko dari Gandariki yang pernah kita coba. Ini lama-lama kita satu Taman Puring kita hatam ya boy. Yang lo lihat di belakang udah full house, udah antri. Kita datang jam 7 kurang lah. Mereka buka baru jam 7, baru prepare segala macem. Tapi udah penuh orang-orang, udah ada yang reserve, udah ada yang ngantriin. Bener-bener begitu lo datang, expect lo akan tetap ngantri sih walaupun datangnya tepat waktu. Nah, Tolong kan? iya, aku pengen tahu di sini katanya bener nggak ada menu yang platter isinya banyak banget. Iya, betul sekali. Mulai dari harga berapa ya? Kita ada 125 Kak untuk paket berduanya. Isinya apa aja? Untuk yang couple plate terdiri dari satu steak, terus 100 gram saikora dan 100 gram chicken slice. Dan dua saus. Ini steaknya dagingnya. Iya, bisa pilih mau tender, sirloin atau rib eye. Ini melting ya mbak ya? Iya, untuk daging paketan kita pakainya melting. Oh, emang iya. ada yang premium juga Ada mbak? Kak, untuk premiumnya kita terpisah Kak, dia menunya ke ala carte. Aku kesini gara-gara direkomendasi temen ada platter yang gede banget. Betul. Ini signature plate ya? Betul. Aku mau yang ini satu. Iya, boleh. Mbak, dengan siapa namanya? Mohon maaf. Sinta Kak. Tiap hari kayak gini mbak, baru Iya buka sih, jam Kak. 7 orang udah langsung penuh. Udah banyak yang waiting list dari jam sekitar 5-an sih Kak, karena ada tim kami yang di sini. Gitu? Setengah 6 lebih tepatnya sih Kak. Cuman ada juga yang bisa reserve, tadi saya lihat ada. Ya, kalau untuk reservasi kita diadakan dari weekday aja sih Kak, Weekday. Senin sampai Jumat. Kalau untuk Sabtu Minggu kita tidak menerima reservasi sih Kak. Cara Iya. reservasi harus ada minimal pembelian kah atau Kita apa? lebih ke Packnya? minimal ya orangnya aja sih Kak. Berapa minimal? Kalau untuk 2 orang bisa direservasi juga. Bisa. Cuman kalau untuk 10 orang ke atas kita ada namanya DP. Kalau misalnya di bawah 10 orang enggak. Hamin berapa tuh mbak kalau mau reserve? Kita harus H-1 sih Kak. Hamin 1. Tapi terkadang banyak juga customer yang H-2, H-3, jadi akan ada full terus. Iya. Mbak, tapi kalau orang mau makan di sini paling murah bisa pesan apa? Kita untuk paling murahnya ada ayam sih Kak. Oh, ayam, chicken coba. steak. Untuk chicken steak kita di 40.000 atau di rice bowl-nya yang Oh, harga itu ada 32.000. Kita nanti lihat barang-barang segede apa dan sesanggup apa gue makan itu sampai habis. Anyway, aku mau langsung bayar aja. Boleh, bayar aja. Belanja Bapak dulu. Jadi instruksiin, nggak aci nih mainnya nih. Nanti gue ngobrol sama Mas Dika aja, mudah-mudahan boleh nanti habis makan ya. Oke, aku tunggu ya, makasih. terima kasih ya, Kak. Oke. Ini dia yang gue tadi maksud, platter buat 4 orang tapi akan gue makan sendiri. Jadi ini isinya bener-bener, wah alik. Udah ada katsu,
ada karage pula, ada saikoro, ada chicken steak, ada steak dagingnya juga. Biasanya kalau misalnya tempat steak lain, karbonya pakai kentang. Di sini pakai pasta, pakai penne. Di sini mereka udah ngasih kita berbagai macam saus dis. Ini ada mushroom, ada barbecue, ada spicy, sama ini signature mereka, saus rempah. Kita coba dari signature sausnya dulu pakai karage. Oke guys, 1, 2, 3, yuk bismillah. Dia bikin chicken karage sama katsunya tadi double dip, tepung kering, tepung basah, terus ke tepung kering lagi, baru dikasih sama tepung roti. Jadi ini crispy-nya dari sini tepung rotinya. Saikoro, 2, 3 yuk, bismillah. Oke. Nah ini serunya lagi, sebenarnya untuk grillnya mereka punya satu bumbu master yang mereka pakai untuk saikoro, steak, ayam, dan yang ini ditambah lagi pakai tadi kecap Inggris. Plus sedikit bawang bombay. Wah, gue pikir ini akan medok creamy makta. Sekarang mereka ngasih sausnya lumayan banyak tadi gue lihat ya, tapi ternyata enggak. Racikannya mantep. Penenya, tuh, penenya creamy. Carbonara nih. Ini buat 4 orang cukup dis, menurut lo dis? Buat berdua sih. 2 ya? Iya. Maksud lo kode ya, biar gue bagi ya? Enggak lah, ntar gue masak sendiri aja nggak Oh, usah. ya, pintar. Ini gue minta medium well. Oke, kita kasih mushroom. Kapan lagi gue makan kayak gini langsung sendirian, guys? Oh, oke. Barbecue. So spicy. Mungkin ini sausnya kalau lo beli steak ayam atau steak daging, ini akan dapat free satu saus kayak gini ya. Kalau kalian mau nambah kayaknya bayar lagi deh, ekstra. Kayaknya mereka emang ngincarnya biar kenyang deh. Padahal kalau misalnya pakai pasta, pasti akan jauh lebih kenyang daripada pakai kentang nggak sih? Plus, pastanya creamy banget. Very nice. Boy, kita potong chicken steak-nya. Ini gede banget chicken steak-nya. Ini yang berapa ya? 300 gram, 400 gram. Segini, nggak tahu gua. Nggak usah tambah saus dulu. Nah ini olesin si chicken steak-nya kurang menyeluruh nih. Menurut gue chicken steak-nya kurang gurih. Atau mereka emang sengaja biar lu bisa dipping si steak-nya di saus yang udah mereka sediakan. Yuk. Tapi dia udah ngantri kayak gini selama setahun loh, Dis. Setahun, ngantri mulu. Gue tadi ngobrol dulu sembari nunggu sama tukang jus sebelah. Nah sebelah ini tukang jus guys. Kalau kalian lagi ngantri di sini sambil jajan jus, bantu juga. Misalnya nih ada tempat kedai yang rame, sebelahnya sepi. Kalau kalian lagi ngantri atau nunggu, support juga lah sebelah-sebelahnya. Doain juga biar semoga mereka bisa serame kayak ini. Sayang nih ayamnya under season nih. Mereka terlalu bergantung sama si bumbu master itu yang ada di dekat pembakaran. Yang hancur tadi bagi gua sih karage sama saikoronya. Itu hancur. Mereka ngasih opsi bisa diganti sama kentang ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kentang ya? Nggak ada. Nah, creamy semua, asinnya cuma dari si karage sama katsu doang. Ini ada katsunya dah. Katsunya buset nih. Katsunya segede ini nih. Dan setebel ini. Gila, ini sih daging ayam yang tadi ya dengan ukuran yang sama ya. Dibalurin pakai tepung. Gede banget nih, bisa dimakan berdua nih. Cobain ya. Saus juga yang enak menurut gue yang ini nih, si rempah. Bisa silakan kalian coba sendiri. Siapa tahu kalian cocok. Cuman kalau kalian mau traktiran teman-teman,
Pakai ini murah banget sih, 300.000 doang. Lu bisa makan berempat. Jadi per orangnya paling cuma berapa Dis? Hitung Dis. 200.000. 400.000 bagi 4 Dis. Cepet. Cepet. Pakai mikir lagi gua. Cepet. Yang tepung-tepungnya enak. Ini gue bungkus. Gawat. Nah, deh, udah gak kuat gue. Nih gue jujur-jujuran aja, nggak yang sok tiba-tiba hilang, ditanya habis, nggak ada, kita fake-fakean Des. Nggak kuat aja, kita bungkus buat besok. Hari ini kita edisi bookingnya udah deh, nggak bisa nih gue sebanyak ini, emang harusnya buat berempat, gue aja sosokan. Tapi anyway, makasih buat T-Rex Air rekomendasinya. Sekarang kita mau coba nih, karena tadi gue janjian sama ownernya, pas kita mau bayar kagak boleh, duitnya rezekinya Gillnet Grill, apa rezeki lau, pada di rumah, yang lagi nonton ngarep, giveaway lagi nih. Udah bareng sama Mas Dika sekarang, Mas Dika nih ownernya dari Gillnet Grill, Mas Dika. Makasih banyak udah diizinin konten di sini. Siap, sama-sama, terima kasih banyak. Pengen nanya soal Gillnet Grill. Kenapa Boleh. bisa sampai ada Gillnet Grill nih? Boleh ceritain dikit aja, Mas? Oh, adanya Gillnet Grill karena sebelumnya kan memang kita pengen buka suatu tempat steak, tapi yang memang ya Affordable. kelasnya bisa dari menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kita konsepkan juga menu-menu steak yang gak cuma hanya steak doang gitu, tapi kita bikin makanya ada menu platter yang dimana orang makan bisa beramai-ramai, tapi juga harganya affordable. Gillnet sendiri tuh artinya apa sih, Mas? Gillnet, karena kan logonya ada laut tuh, net jaring. Iya. Apa tuh, Mas? Jadi filosofinya ya cukup unik aja sih. Maksudnya kita artikan kapal itu sebagai kita. Oke. Kita menerjang lautan, kita pasti menemukan ombak, laut yang tenang. Ya itulah seperti perjalanan bisnis kita lah. Jadi udah gitu. siap berjuang di lautan Siap. F&B yang udah banyak banget ya. Betul. Udah ada berapa tahun nih, Mas? Ada Ini setahun? kita udah setahun 5 bulan. Awalnya memang di sini. Awal memang di sini dan cabang kedua kita baru buka ada juga di Kebayoran Lama. Oh, di sebelah mana, Jalan Mas? Bungur. Ini market Taman Puring Taman ya? Puring, betul. Jadi Mas Dika putus ini karena rame atau kenapa nih, Mas? Jadi malah kita awal mulanya di sini. 1 tahun 5 bulan yang lalu Belum itu ada belum banyak? ada semua seperti ini. Oke. Jadi baru cuman hanya ada Gadarici, ada ramen kakek Jepang, dan ada kita. Masih sepi semuanya. Kenapa berani mutusin bukan di sini, Mas? Karena balik lagi kita mikir ini kan di Jakarta Selatan ya. Kita jual stick kayaknya cuman pikiran singkat aja sih. Masuk aja ya. Masuk nih Pasarnya kayaknya nih itu Jaksel semuanya. kan, anak muda juga banyak. Pikirnya cuma hanya ke anak muda. Ternyata pas kita buat menyebar juga marketnya, keluarga, orang kantoran semuanya mencangkup juga jadi satu gitu. Kira-kira awal ramenya Gillnet itu pas kapan? Apakah buka berapa bulan masih kurang lebih biasa aja atau memang dari awal udah booming? Jadi kita buka di bulan Desember pada saat 2022 itu, kita itu masih ya terbilang sebulan pertama ya masih biasa aja. Perkenalan juga kan, kita cuma punya 2 meja waktu itu. Oh ya? Ketika kita pakai food burger juga, Oh, kebetulan oke. kita punya menu yang awal mula booming itu di mac and cheese kita. Oh, ada Jadi mac and burgernya jumbo gitu, ya itu yang ternyata cukup booming dan menontonnya juga cukup banyak. Berarti Akhirnya- belum ada steak gitu-gitu? Steaknya udah ada. Udah, cuman Jadi- yang waktu itu jadi Betul, jadi andalannya sih. highlightnya malah si burgernya mac and Wah, cheese kita nggak itu. tahu ya kapan-kapan cobain. Siapa tuh Mas yang diundang? Food blogger Waktu itu pertama yang food diundang? blogger pertama kita tuh Mocha Bagas. Woi, Mocha Bagas, sahabat Terus? diet ya. Sahabat diet. Ya, cukup banyak penontonnya. Alhamdulillah. Itulah yang membuat lumayan orang akhirnya Dari datang. situ ya? Dari situ kita mulai ya nambah meja. Dari Karena yang kita nggak punya karyawan dulu. Oh iya? Saya sendiri yang Masih masak, sendiri, Mas saya Dika? sendiri. Kebetulan memang saya dari dunia kuliner kan. Oh gitu, nah itu pertanyaan saya yang selanjutnya. siap. Backgroundnya ternyata kuliner juga Mas Dika. Betul, emang saya kan lahir dari dunia F&B. Heeh. Kebetulan saya Sebelumnya? kerja di hotel. Habis itu saya merangkap kerja di restoran-restoran yang emang baru bangun juga. Emang niat saya begitu karena saya ingin mempelajari bagaimana sih kita membuka suatu tempat, suatu resto dari segi segalanya, sistemnya, Iya. back office-nya dan segala macam. Bener-bener Dari situ, dari kayak- zero dari belajar ya. zero. Karena dari awal itu di kitchen nggak ngerunning usahanya ya, cuma di Nggak ada. dapur gitu Dapur ya. doang kita, karena saya dari sekolah juga sekolah perhotelan kan. Perhotelan. Kita training PKL terus juga kita kerja di hotel-hotel dan emang pure cuman ya udah masak, pelajarin aja udah. Sustain ramenya selama Alhamdulillah. setahun ya Mas ya. Betul Mas. Apa sih Mas resepnya Mas? Konsisten aja sih. Konsisten? Konsisten, kita mau segala sesuatu yang kita hadapi ya kita tetap konsisten. Seberapa wajibkah untuk inovasi menu atau memang perkuat di menu andalannya aja? Jadi kalau untuk inovasi sih kita sendiri menerapkannya per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kita ada menu baru. Kita juga di situ pelajari menu apa sih yang kurang laku, apa dan segala macam. Kita coba pikir lagi. Jadi inovasi menu itu tetap running lah ibaratnya gitu. Dan selain daripada inovasi, kita juga harus gimana caranya nih menu ini kita kuatin dan juga dari segi kualitasnya. Kan konsisten anak-anak yang membuat ini semua harus sesuai SOP-nya. Iya. Itunya sih Mas yang justru Iya, perlu yang banget harus dijaga diperhatiin, ya. bener. Karena Error itu pasti terjadi. Betul, karena sebagus apapun menu kita ya, sewah apa, kalau yang nggak maintenance dengan baik, itu sih nggak ada gunanya juga menurut saya. Tapi kalau ditarik benang merahnya Mas, kira-kira menu apa sih yang
wah ini kayak orang bakal suka dan terbukti di Mas Dika nih. Karakter menu yang kayak gimana sih sebenarnya? Murah banyak apa gimana tuh? Iya betul sih, salah satunya itu ya. Salah satu itu. Murah juga nggak murahan ya, maksudnya Iya, murah betul. tetap Dengan berkualitas kualitas. dan juga bisa dinikmati. Karena saya baca ketika saya buka menu platter di sini, itu pasar orang datang tuh berdua, berempat, berlima, berenam. Jadi kayak menurut mereka gitu ya, saya bayar misalnya 300.000 ya, Iya. berlima. Ya kita patungan kan masing-masing, oh dikit nih jadinya Benar. kayak nggak spend money-nya nggak banyak gitu. Betul. Jadi itu tuh ternyata sepertinya ya, terlebih dari rasa pastinya. Menu yang paling oke sellingnya di sini. Sellingnya saat ini Hah? signature plate. Yang tadi saya pesan tadi. Betul yang tadi Mas. Itu emang gokil sih Mas. Katsunya juga gede banget. Bener banget, emang kita quantity dari segi gram-gramnya ya, kita udah perhitungkan juga memang yang nggak bangetan kecil. Mas Dika udah buka cabang satu. Plan jangka panjang kira-kira pengen punya satu kedai yang rukoan atau pengen bikin apa? Karena kan kayak gini kan potensinya gokil Mas ya. Rencana kita ke depan sih, kita sebenarnya kepengen sih tetap kalau bisa buka cabang-cabang selanjutnya itu tetap Oke. dari hasil kita sendiri, keinginannya gitu ya. Cabang sendiri ya. Cabang sendiri Franchise ya. ya. Terus juga untuk dari sisi konsep kita sih ingin mempertahankan konsep seperti ini ya. Maksudnya kita tetap konsepnya tuh seperti kedai aja karena pengennya emang dari awal kita tumbuh kita seperti ini. Iya. Cuman mungkin customer kita banyak yang kayak lebarin lagi ke tempatnya, banyakin lagi kayak emang di situ karena memang mereka jadi harus mengorbankan banyak waktu. Iya, Itu yang makanya kita buat bungur untuk Yang customer. bungur lebih gede berarti? Bungur nggak juga sih, cuman 8 meja, 10 meja Oh, sih. lebih gede ya. Betul, maksud kita bikin konsepnya tempat deket itu karena supaya balik lagi ketika customer yang menunggu lama Ya. nanti diarahkan oleh staff kita untuk ke situ Dan kayak juga stok bahan bakunya biar gampang Bener distribusinya. banget. Bener banget. Ketika di sini kurang, sana Ya, bisa dari nge-supply sana bisa bantu supply. ya kurang lebih seperti Itu dia kayak gitu tuh. Oke Mas Dika, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu, Amin, lancar-lancar sukses usahanya. juga. Amin. Mas, izin, Ya. aku bayar aja ya. Jangan. Di YouTube saya nggak ada soalnya gratisan. Saya harus bayar. Oh, gitu. Bener, boleh ya? Baiklah, Boleh ya? baiklah. Siap. Alhamdulillah. Gak jadi giveaway. Hah, itu cuma 200, nggak mungkin lah Mbak. Orang platter aja 400. Jangan, serius, nggak. Aku Mbak. Jangan. Udah Kak. Ya, Nggak jangan bisa dong. lagi, udah Hah? masuk ke situ. Ya. Karena aku hanya bisa berusaha guys. Apa boleh buat. Makasih banyak ya Mbak. Ya, Masya Allah kakaknya udah aku juga dikasih makasih ya. diskon. Sehat-sehat ya Kak. Amin, kakaknya juga. Kakaknya nih ramah sekali. Orang kalau nunggu lama diramahin kayak gini, minimal sabaran dikit ya Mbak ya. Jadi ya, Terima kasih. nggak ngomel-ngomel. Makasih ya Mbak. Iya, Sukses bener. selalu. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Gue suka upload 3 kali seminggu rutin, seperti Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis dan Sabtu. Kalian boleh follow Instagram gue @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM di Instagram Yudis @yudisrautm. Tahuan loh. Ada tulisan second account lo di sini di bawahnya ombak nomor 3 nih apa nih? @Dominic Sandra. Wah, nggak tahu gue. Nggak tahu gue siapa ini. Ara lo nggak tahu Mbak Yul. Oh, Ih. nama aslinya Dominic Sandra. Dominic Sandra yang jadi Mbak Yul dan Mbak Yul yang pertama. Iya. 1, 3 bis. And too sweet. Guys, gue minta kulineran Jakarta Utara. Gue pengen ke Jakarta Utara, cuman gue nggak tahu harus kemana. Silahkan komen di bawah. Mungkin akan gue samperin bulan depan. Lama banget. Enggak. Kalian taruh aja di dalam. Di dalam, di bawah. Bye.